Kecil funky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalur Rahayu Story. Cerita saya ya mau diceritain yang antara penting sama gak penting sih, tapi buat kalian yang lagi gabut aja, silahkan nonton, silahkan subscribe, dukung channel saya yang baru ya masih rendahan lah gitu. Episode kali ini saya bukan bercerita sih, tapi lebih ke dengar-dengar dari orang, jadi saya cuma menyampaikan ya sama aja sih cerita. Jadi saya pengalaman yang mistis ya tentang horor kayak gitu itu jauh dari di episode 2 kan saya cerita di pengalaman kedua ya, lagi-lagi lihat ya itu yang lompat itu jangan mereka sekarang malam takut. Jadi ceritanya itu awalnya saya pindah belum sebelum itu setelah lulus sekolah kalau misalnya, oh iya pas masih SMA sekitar kelas 2 kelas 3an, saya ikutan salah satu ekstrakurikuler ya, pramuka ya. Kalian tahu pramuka itu kan ada momen-momen dimana kita mengikuti apa disebutnya, lupa saya kayak pelantikan. Nah pelantikan kayak gitu, pelantikan waktu itu saya udah jadi senior ya, waktu itu udah kelas 2 tapi udah megang jabatan kan, karena yang kelas 3 itu mau ujian nasional. Nah saat itu saya dipercaya sama teman-teman saya itu untuk mengadakan pelantikan di salah satu SMP ya. SMP itu SMP saya dulu gitu, dan menurut sejarah, menurut histori dari mulut ke mulut, dulu SMP itu teh situ itu kayak danau kecil kayak gitu ya. Kalian tahu lah danau kayak gimana seremnya gitu. Nah saat itu saya datang sore bersama dengan teman-teman mulai pelantikan, tapi si pembina bilang kalian hanya memantau saja, arahkan, kasih tahu jika anak-anak didik yang mau melantik adik kelasnya itu salah gitu, kasih cara untuk melantiknya atau kayak gimana gitu. Sebenarnya cara itu normal-normal aja ya, dan kita tahu sekolah itu emang agak serem, dan dari saya SMP juga udah dengar cerita-cerita dari yang lain. Bahkan salah satu teman saya dulu pernah mengalami kejadian yang aneh gitu. Jadi pada saat itu teman saya nendang bola lagi main bola gitu, olahraga. Tapi tiba-tiba setelah nendang bola itu teh kakinya bengkok guys, jarinya bengkok, tapi nggak patah, jarinya bengkok, dan hanya bisa disembuhkan dengan doa, dengan jampi-jampi gitu sama penjaga sekolah di sana. Dan kata penjaga sekolah di sana bilang ayah luka tajam gitu, ada yang ketendang tapi nggak kelihatan gimana lah. Nah itu kejadian dulu pas saya SMP. Saat itu di sekolah baik-baik aja gitu, semua ikut kegiatan dengan happy gitu, karena saya tahu sekolah itu terkenal dengan kebersamaannya, sederhana banget gitu, nggak modern, karena sekolahnya juga jauh dari keramaian gitu. Maksudnya kita buat mencapai ke sana itu lumayan jauh jaraknya juga. Nah di sekolah sana teh saat itu mulai kegiatan jurit malam. Jurit malam itu diadakan setelah peserta didiknya itu udah tidur, dibangunin jam 12 dengan cara ya agak dikagetkan gitu, baru juga tidur gitu mengulang, langsung bangun, langsung ke sekolah gitu, ke halaman sekolah, ke lapangan saat itu buat cuci muka supaya seger, terus disuruh sikap sempurna kayak gitulah ya, pelantikan pada umumnya lah. Nah semua dijalankan dengan baik. Kami hanya memantau sama mengarahkan, kalian harus ada di pos ini, kalian harus di pos ini,
bos ini melantik ajarin anak didiknya supaya bisa sikap sempurna, misalkan tentang ditanya tentang keagamaan, tentang tekpram, kalau ada di pramuka ada teknik kepramukaan itu ditanyakan. Nah semua baik-baik aja, tapi justru kejadian aneh itu terjadi setelah pelantikan. Jadi adik kelas saya itu udah selesai, anak didik udah selesai pelantikan, udah kotor-kotoran gitu main air, terus ya ada yang masih ngantuk gitu makan makanan yang khas gitu yang di pramuka. Nah setelah itu ya kita kakak kelas sebagai senior ngantuk ya, karena dari malam kita mempersiapkan buat pelantikan, anak didik tidur, kita belum tidur gitu. Nah setelah ada kegiatan Qiyamul Lail dipimpin oleh guru agama di sana, kita sempatkan untuk beristirahat kakak kelas karena belum tidur sama sekali. Dan ya namanya saya sama teman saya itu suka aneh-aneh gitu guys. Jadi kalau tidur itu orang mau pengen yang enak ya, kita tidur malah di tengah lapang. Saat itu tidur di tengah lapang, alasnya itu tikar, terus ada sejadah gitu. Tapi emang dulu di sekolah sana suka ngadain sholat duha di lapangan gitu, jadi sejadah itu banyak di sana. Nah mereka yang Qiyamul Lail di musola, kita di lapangan, di tengah lapangan, keadaan gelap, cuma ada di lampu-lampu di luar kelas ya, di terasnya. Nah kita tidur, pas tidur belum terlalu nyenyak, baru klep, kalau Sundanya baru klep mah gitu, belum, masih ada setengah sadar lagi. Ada yang ngebisikin guys, yang ngebisikin bilang tong gandeng teuing, bahasa Inggrisnya jangan terlalu berisik. Otomatis saya merinding guys, aduh, saya langsung ke teman saya kan, langsung melotot gitu. Naon Yan, apa Yan, naon Din, kata teman saya. Ternyata kita ngedengar suara yang sama dan kita sama-sama nggak ngaku gitu, nggak mengakui kalau itu suara kita gitu. Otomatis langsung berdiri dan pindah tempat. Aduh, itu pengalaman yang baru kali ini saya dengar suara yang bukan manusia gitu. Karena saya di sana nggak ada siapa-siapa lagi, cuma berdua. Kita tidur cuma berdua di sana, di halaman yang luas, nggak ada siapa-siapa. Gila, horor banget gitu. Dan kita nggak ceritain itu di teman-teman kita, kita senior yang lain juga, karena takutnya justru mengganggu kegiatan pada saat itu. Nah sedikit cerita juga, saya pernah bertanya ke penjaga sekolah waktu saya SMP ya, sekitar 3 tahun yang lalu, tapi saya masih ingat namanya itu Mang siapa ya itu, agak si Amang itu teh bukan orang sana gitu, tapi jago lah gitu. Jadi di sana itu ada sosok katanya nenek-nenek yang ada di pojokan sekolah. Terus di sana ada di toiletnya, di toilet cowok itu ada cewek yang cantik banget, baik dan gak mengganggu guys. Sosoknya emang cantik banget. Tapi yang berbisik kepada saya itu saya nggak tahu, tapi suaranya kayak cewek. Saya nggak tahu itu bukan manusia, tapi ya mungkin hanya mengingatkan supaya kegiatannya itu tidak terlalu frontal lah, terlalu loyalitas. Karena kalau pelantikan itu kan biasanya dengan sikap sempurna itu kan harus tegas ya, pasti ada kalimat-kalimat yang berisik dari gua menurut mereka. Yang jam itu kan emang jam mereka berkegiatan, bukan jam manusia pada umumnya gitu, tapi ini malah berisik ya, mungkin ada yang terganggu di sana, saya nggak tahu. Tapi pada saat saya bilang mengucapkan kalimat yang dia ucapkan itu barusan merinding banget, takut banget gitu. Nah itu pengalaman saya saat saya melantik anak SMP, waktu itu kelas 2 SMA guys. Lumayan horor sih, tapi ya bukan untuk menakut-nakuti, tapi ya yang namanya makhluk-makhluk kayak gitu kan emang udah diceritain juga, emang ada gitu. Tapi ya sewang-sewang lah masing-masing gitu, selama kita nggak mengganggu, mereka juga nggak bakal mengganggu. Kalaupun mereka mengganggu ya itu emang tugas mereka, menggoda manusia, menggoda iman manusia. Tinggal iman kitanya aja yang bisa atau enggak.
pesannya saya hanya mengingatkan dimanapun kalian berada, kita harus jaga sikap guys, kita harus jaga sikap. Jadi attitude itu bukan cuma dipasangkan atau digunakan untuk manusia aja ya guys, tapi untuk manusia bukan manusia, makhluk yang kayak gitu juga ya harus dihormatin lah. Maksudnya saling lah, kita nggak tahu kan, kita nggak kelihatan ada dia atau enggak, mungkin ada yang ketendang pantatnya atau ketendang kepalanya gitu. Pokoknya tetap berdoa, punten-punten lah bahasa Sundanya. Dan tapi jangan takut juga guys, itu makhluk nggak sempurna, yang sempurna itu cuma manusia. Ya cuma segitu cerita saya di episode kali ini. Dan untuk episode selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman saya saat lulus sekolah. Sehingga saya udah lulus sekolah, itu pengalaman yang paling horor sih guys, karena di saat itu banyak orang tapi semuanya ketakutan guys. Nanti di episode selanjutnya saya ceritain. Buat episode sekarang gila dulu ya guys, tapi saya minta dukungannya, semoga channel ini keangkat sedikit demi sedikit. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada kesalahan, maaf banget kalau ada nama yang tersinggung atau misalkan salah satu sekolah yang tersinggung. Ini hanya sebatas cerita dan pengalaman saya nggak menyebutkan teman saya siapa, nggak menyebutkan sekolah itu apa, tapi untuk yang tahu mungkin tahu, tapi tidak untuk dipublish ya guys. Kita harus respect lah, menghormati. Ya sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.